Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas untuk memulai pelajaran kita hari ini. Dan keyakinan kelas ini akan berlaku selama pembelajaran dan berikutnya ketika Ibu akan masuk kelas ini ya. Ibu akan memberi minatnya satu, nanti beri nama kamu di sini. Terus kalimat positifnya jangan menggunakan kata jangan, tidak boleh ya. Jadi pakai kalimat positif. Hanya satu, jangan terlalu panjang, hanya satu saja. Nanti setelah selesai langsung kamu tempelkan ke depan, ya. Nanti. Ya Bu. Kasih dulu. Ada berhentikan aja dulu dari. Terima kasih. Teruskan. Gimana? Ada warna merah. Tulis nama ya. Dapat anggarannya nih. Iyalah. saya. Bu, Kelas dengan baik. kaca. Bu, 2 kalimat boleh? Banyak kelasnya dijaga. Nah, kalau sudah selesai anak-anak boleh menempelkan stikernya ke Coba nih. Dian, paham apa? Tunjukkan Mel. Satu. Dari siapa? Dari Lilis. Senyum itu sebagai dari iman. Ya. Alfendi Saputra tetap semangat terus sekolahnya. Ya. Ini Tia Putri, jadilah anak yang rajin. Ya. Wadah. Nina Yunita harus percaya diri ya. Amin ya. Kelas ini sangat kompak sekali, buang sampah pada tempatnya. Ya. Jagalah kebersihan kelas ini dan jagalah kekompakan kelas. Kamu sudah membuat keyakinan kelas dengan baik. Di sini ada beberapa kata yang sama. Nanti kita kelompokkan. Jadi keyakinan kelas kita
Di sini ada banyak. Ini ada kata Hendra, jangan terlambat. Itu bukan kata positif ya, itu negatif. Menggunakan kata jangan, itu tidak boleh. Ya, yang benar adalah jagalah, jangan terlambat itu diganti dengan tepat waktu, datang tepat waktu. Ya. Ya, ini ada jagalah kebersihan dan jaga kekompakan kelas. Ini ada satu, ini sama. Ini sama, ini juga sama, menjaga kekompakan kelas. Yang terlambat, semangat. Yang ini juga termasuk ke sini. Ini rawatlah kelas, berarti ini dia. Ini sama, kompak. Di sini. Ya, jagalah kebersihan dan fasilitas sekolah. Ini menjaga kekompakan kelas. Ya, rawatlah kelas. Ini sama. Raihlah mimpi. Ini kalimat-kalimat positif juga. Raihlah ya, jagalah ketertiban. Ya, sama. Ini ya, ini kebersihan. Ini cepat datang, rajin. Ya. Ini senyum. Ini kalimat-kalimat mutiara, ya. Positif. Ini sukses. Ya. Sukses. Semangat. Ya. Belajar yuk. Semangat. Harus percaya diri. Buang sampah ke tempatnya. Di sini sudah kita kelompokkan menjadi 3. Nah, di sini ada kelompok yang banyak sangat puitis. Ya, ada kalimat-kalimat di dalamnya kalimat positif. Terus semangat, percaya diri, harus percaya diri. Terus senyum itu sebagian dari iman. Ini kalimat-kalimat positif semuanya. Dan di sini adalah kesepakatannya menjaga kebersihan kelas. Yang kedua adalah menjaga kekompakan kelas. Baiklah. Terima kasih untuk anak ibu semuanya. Semoga keyakinan kelas ini bisa kita terapkan untuk kelas ini sampai besok-besoknya. Tepuk tangan untuk kita. Amal Derwik. Semua orang ingin sukses, tapi tidak untuk orang pemalas. Ya. Lagi. Bismillah. Semoga. Nah, ini bila Hebat kau ni belajar.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang Rini. Siang Bu. Ya. Rini tahu kenapa Rini dipanggil? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, tadi pada saat kita ulangan tadi kan, Ibu melihat ini, melihat catatan di bawah gitu kan, di bawah meja. Betul ya Kak? Betul Bu. Betul. Apa artinya itu nak? Mencontek Bu. Mencontek. Mencontek itu perbuatan guys, apa tidak? Tidak, tidak baik. Baiklah, yang mencontek itu berarti sebuah kesalahan ya. Nah, ya manusia itu mempunyai dan melakukan kesalahan, pernah memang ya. Termasuk juga ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ini juga pernah melakukan kesalahan seperti mencontek. Di sini ya, ibu tidak akan mengalahkan atau membuat apa ini bersalah, tapi ibu akan membantu Rini untuk menyelesaikan permasalahan si Rini. Bagaimana kalau supaya hari ini nanti tidak lagi mencontek. Dan terlebih dulu ibu mau dengar nih kenapa nih sampai mencontek lagi. Main HP sampai larut malam, tidak ingat belajar. Oh, main HP terus larut malam ya. Dengan main HP sampai larut malam itu, dan berarti ini sampai akhirnya menyontek gitu kan. Ini paham tidak tentang keyakinan kelas yang sudah di awal kita buat? Paham? Paham. Nah, apa itu? Jujur itu penting bagi kita ya. Terus jujur itu baik tidak untuk bagi kita Harin? Baik Bu, baik ya. Sekarang kira-kira harus apa yang harus Rini lakukan untuk tidak lagi mencontek? Belajar dan mengerjakan dengan semampunya Bu. Apalagi nak? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Yakin bisa ya? Yakin Bu. Yakin. Nah, sekarang Rini tahu apa yang Rini lakukan? Tahu Bu. Tahu. Kapan Rini yang akan mulai kegiatan yang Rini sebutkan tadi? Mulai hari ini dan terus sampai ke depannya Bu. Nah, mulai hari ini. Baik, Rini di sini akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang jujur ya, pribadi yang siap menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita buat sepakati bersama, menjadi kebanggaan orang tua Rini ya. Nah, baiklah hari ini semoga Rini bisa memahami yang sudah Ibu sebutkan tadi dan yang termasuk Rini sebutkan juga. Sekarang boleh kembali ke kelasnya ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum, nama saya Rini. Saya sangat senang dengan cara penyelesaian masalah yang dilakukan Ibu Raja Maria Siska tadi. Saya tidak akan mencontek lagi dan melanggar peraturan kelas, dan saya akan menjalankan keyakinan kelas, diantaranya jujur. Terima kasih Bu Raja telah membantu menyelesaikan masalah. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Baik Bu. Ya. Dulu tahu ya. Sekarang kenapa Ibu panggil dulu ke sini? Tidak tahu Bu. Ya, tadi kan dulu berangkatnya jam berapa? Jam 7.30 Bu. Ibu tahu ya dulu kalau kita sekolah kita ini jam berapa masuknya? Jam 7.15 Bu. Jadi dulu tadi itu terlambat atau tepat waktu? Terlambat. Menurut Lulu, perbuatan Lulu tadi itu baik apa tidak? Tidak baik Bu, tidak baik ya. Betul ya, terlambat itu perbuatan yang tidak baik ya. Sama Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang terlambat datang waktu suatu kegiatan. Tapi kita coba untuk memperbaiki ya. Tapi di sini Ibu mau dengar itu ceritakan kenapa Lulu sampai terlambat tadi datang ke sekolah. Dulu tidur larut malam Bu. Malam terus kesiangan ya. Dulu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih Bu. Di antaranya apa? Komitmen ya. Apa itu komitmen Bu? Komitmen adalah usaha untuk menjalankan kewajiban kita yang sudah kita sepakati Bu. Ya, menurut Lulu
komitmen itu penting apa tidak? Itu penting. Kalau menurut Lulu, yakinkah Lulu dengan komitmen yang sudah? Kalau itu penting, yakinkah Lulu dengan komitmen yang kita buat? Yakin Lulu. Yakin ya itu bermanfaat bagi kita. Terus bagaimana cara Lulu supaya tidak lagi datang terlambat ya ke sekolah? Tidak tidur larut malam lagi Bu. Tidak larut malam lagi. Sekarang Lulu tahu apa yang akan Lulu lakukan ya. Terus kapan Lulu akan memulai kegiatan yang Lulu sebutkan tadi? Mulai hari ini dan seterusnya Bu. Mulai hari ini. Baiklah, hari ini Lulu dan seterusnya akan berusaha ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang memiliki komitmen, pribadi yang menjalankan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Ibu yakin Lulu bisa menjadi pribadi dan menyepakati kelas komitmen yang sudah kita buat di kelas. Sudah Lulu cukup ya. Kita Ibu boleh kalau kamu mau ke kelas lagi ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Ismaini dari kelas 11 P1. Perasaan saya setelah berdiskusi dengan Ibu Raja Maria Siska sangat bahagia. Ibu Raja tidak langsung marah dan menghukum saya. Dalam kegiatan restitusi tersebut, saya menemukan solusi untuk diri saya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Bidang Kurikulum Bapak Muhammad Kinanto SPD, yang dihormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 2 Elok, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas izinnya kita dapat bertemu dan berkumpul dalam acara Diseminasi Budaya Positif. Salawat dan salam kepada Baginda Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangkitkan jiwanya, bangsa badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Selanjutnya kata sambutan oleh Wakil Bidang Kurikulum kepada Bapak Muhammad Kinanto SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu majelis guru yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini dalam acara penyebaran pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber nanti. Baik Bapak dan Ibu, untuk kegiatan ini mungkin nanti akan disampaikan atau akan dipaparkan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Raja Maria Siswa. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa kita ambil hikmahnya, artinya hal-hal yang penting untuk peningkatan proses pembelajaran yang kita tujukan kepada seluruh warga sekolah, ya baik pendidik maupun peserta didik. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa kita implementasikan dalam rangka meningkatkan baik kualitas tenaga pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, acara ini secara resmi dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ibu Raja Maria Siska dipersilakan, diberikan waktu seluas-luasnya untuk menyampaikan materi tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Kepada Ibu Raja dipersilakan. Guru hebat yang sudah hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, langsung saja kita sudah mengenal dan sudah pernah mendengar yaitu namanya diseminasi budaya penyebaran dan pemahaman budaya positif. Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Ibu semangat semuanya. Ya. Sudah makan tadi? Perasaannya senang berkumpul di sini. Senang. Baiklah Bapak Ibu, untuk kita lebih semangat lagi, kita bersama-sama ice breaking dulu ya. Oh, ada ini operator. Ya, berdiri semuanya Bapak Ibu.
Lagi. Tarik nafas. Semangat lagi Bapak Ibu sudah berkeringat. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut bergerak dan menjadi lebih bersemangat lagi untuk mengikuti acara kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu. Bapak Ibu ini di sini saya akan memaparkan tentang penyebaran dan pemahaman budaya positif yang akan dan telah berlangsung di sekolah kita, di mana Bapak Ibu sudah menerapkan di sekolah kita. Tapi ada beberapa yang kita belum paham, oh ini dia bentuknya ini, tapi kita sudah menjalankan, tetapi kita cuma tidak tahu apa istilahnya, tapi sudah menjalankan sebenarnya Bapak Ibu tentang penyebaran dan pemahaman itu tentang budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu pahami dan lihat ini ada gambar kelinci dan seekor harimau. Ya, kira-kira Bapak Ibu, di sini adalah tentang kolaborasi, ya, dimana kita di sekolah ini bukan kita hebat sendiri, tapi menjadi sekolah yang hebat yaitu diperlukan yaitu semua warga sekolah harus bekerja sama untuk meningkatkan mutu sekolah kita, yaitu dengan berkolaborasi, di mana ada yang hebat, ada yang kurang hebat, tapi semuanya itu hebat kalau kita berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik. Di sini Bapak Ibu ada kelinci. Ibu tahu itu kelinci? Nah, seperti apa jalannya? Jalannya sangat lambat Bapak Ibu, sangat lambat, tidak punya kemampuan, giginya cuma ada 2 yang panjang dan besar. Tapi kalau kita pikir, dia tidak bisa menggunakan dan memakan punya kekuatan yang besar. Tidak ada ya, ada kekuatan yang besar. Kukunya juga tidak tajam. Terus harimau. Harimau ini seperti apa Bapak Ibu? Kucing. Terus apa lagi Bapak Ibu? Badannya besar, kukunya tajam, taringnya apalagi. Kalau dia bekerja sendiri, tidak perlu bantuan, dia sudah bisa menerkam dan mencari bangsanya sendiri. Tentunya begitu ya Bapak Ibu. Terus kelinci, tentu dari mangsa itu dia sangat kecil, mangsanya pun kecil. Tidak ada dapat mangsa yang besar. Bagaimana ini bisa berkolaborasi? Jika dia bekerja sama, bagaimana cara dia untuk berkolaborasi menangkap sebuah mangsa yang besar dari harimau itu sendiri? Tapi dia bekerja sama dengan harimau. Apa bisa Bapak Ibu? Berkolaborasi ya antara yang besar dan yang ibaratnya lemah, saja bisa. Tentunya bisa ya Bapak Ibu. Dimana kalau dilihat sudah punya kekuatan yang besar, tentunya tidak ada lagi perlu dukungan orang lain. Tapi tidak, dengan kalau dia sendiri lebih mudah dia mendapatkan mangsanya. Di sini diceritakan di mana seekor kelinci ini mendapat tantangan dari seekor rubah yang besar. Ya, dia mendapat tantangan di mana kalau dia ajak pacu lari, tentunya si kelinci ini dia tidak punya kekuatan dan pastinya tidak akan menang. Di situ kan dia berdiri duduk di tepi pantai kelinci ini tadi. Tentunya sudah diremehkan kemampuan kelinci ini karena dia tidak punya kemampuan yang kuat, larinya lambat, tentu tidak akan menang melawan rubah itu. Terus diterima oleh tantangan oleh si kelinci ini dengan kalau mau kamu berlomba dengan saya,
saya, tapi kamu harus masuk dulu ke lubang yang sudah disiapkan. Nah, di situ kata siapa? Kata Rubah ini mau dia apalah kecil karena dia tidak punya kemampuan, sedangkan saya ini punya seperti Rubah itu. Tahu Rubah dia itu sama dan lebih besar dari harimau, ya. Terus masuklah dia ke dalam lubang yang sudah disediakan oleh kelinci. Tapi setelah setengah jam dan sejam berikutnya tidak keluar lagi harimau itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rupanya apa yang terjadi, bisa tebak Bapak Ibu? Apa Ibu? Kayaknya kelinci kerjasama dengan harimau nih. Iya. Jadi kayaknya harimau ada di dalam kandang kelinci. Jadi semua musuh yang akan memakan kelinci dimusnahkan oleh harimau tadi. Ini baru saya baca, tapi kayaknya bisa nebak gitu. Iya, benar Bapak Ibu. Dia itu kalau dipikir tidak akan menang memakan, tak mungkin kan kelinci memakan Rubah. Rupanya dia sudah berkolaborasi dan bekerja sama dengan harimau. Harimau yang sudah ada di dalam lubang. Jadinya dia makanlah bersama. Jadi dapat makanan yang besar hari itu. Jadi dia makan bersama dan dia menang melawan si Rubah. Begitulah Bapak Ibu. Ini adalah cerita singkat di mana kita kalau ingin mendapatkan tujuan yang besar, kita memang punya kekuatan, tapi kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu juga dengan orang-orang yang akan membantu kita. Walaupun dia tidak punya kekuatan dan kemampuan yang yang lebih, tapi dia punya satu. Yang satu ditambah satu menjadi 10, menjadi banyak kekuatan untuk kita himpun, meningkatkan mutu dan menjadi positif. Begitu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu kita berdiri di sini dan duduk berkumpul bersama, yaitu dengan pelajari budaya positif ini Bapak Ibu. Apa tujuannya? Yaitu pembelajaran kita, yaitu guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil Pancasila. Itu tujuan kita di sini Bapak Ibu. Kita mempertebal, artinya Bapak Ibu, anak-anak itu sudah mempunyai karakternya masing-masing, di mana anak-anak itu sudah mempunyai karakter yang unik. Dia sudah mempunyai garis. Nah itu Ibu Syarifah. Nah ya, Ibu Syarifah itu dimana Ibu sudah pernah menjelaskan juga ya di kelas Bapak Ibu. Itu dimana seorang yang sudah baru dilahirkan dia mempunyai garis. Nah iya, garis tangan, garis takdirnya sendiri, mempunyai karakternya masing-masing. Nah, dimana garis itu sangat samar Bapak Ibu. Sangat samar itu, disitulah kita mempertebalnya. Dimana di sekolah. Di sekolah ini adalah lingkungan di mana kita untuk mempertebal dan mendalam lagi karakter anak didik kita sebagai wadah di sekolah kita ini. Ya, wadahnya adalah sekolah dan Bapak Ibu adalah role modelnya yang akan menunjukkan dan menebalkan karakter-karakter anak Bapak Ibu. Ya, di sini ya Bapak Ibu, merubah karakter anak-anak itu bukan hanya sembarang berubah, tapi kita punya pedoman Bapak Ibu. Apa pedomannya yang sudah menjadi sudah dijelaskan oleh KHD, yaitu ada namanya perubahan paradigma baru, ya, dimana sudah disebutkan ada namanya profil Pancasila. Apa itu profil Pancasila? Tentunya Bapak Ibu sudah sering mendengar itu Bapak Ibu. Kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu. Ibu Erti bisa dipimpin Bu Erti? Bu Devi. Bu Devi. Apa ini? Nyanyi Pancasila. Ini ya Bapak Ibu ya. Oh ya. Pakai musik ya? Pakai musik ya? Udah semua kata? Ya. 1, 2, 3 ya.
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih nyanyian dari profil Pancasila. Ya, Bapak Ibu, di sini ada profil Pancasila, perubahan paradigma baru. Apa itu perubahan paradigma baru? Itu sangat jarang kita dengar ya, tapi sudah kita lakukan di sekolah kita. Apa itu? Yaitu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila, memastikan praktek pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik. Dan itu adalah namanya perubahan paradigma. Dan itu sudah kita terapkan Bapak Ibu. Kita memperbaiki saja lagi ya, dan mengenal. Di sini ada namanya profil Pancasila, itu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana kita dalam menebalkan karakter anak murid kita yang kita pegang, yaitu di mana kita harus berpegang beriman bertakwa, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita memiliki adab, memiliki karakter yang mumpuni, di mana anak-anak itu memiliki adab dan akhlak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari semua penilaian karakter, yaitu ini yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ilmu yang tinggi tentunya mempunyai adab yang tinggi. Jika dia punya ilmu aja tapi tak punya adab, tentunya ilmunya belum bisa diterapkan dan tidak berguna tentunya. Itulah setinggi-tingginya ilmu ya. Terus berkenakan global, di mana kita harus bisa menanam kepada anak didik kita, di mana di kelas itu tidak hanya dalam suatu suku saja ya. Seperti kita yang duduk di sini, tentunya banyak suku. Ada suku Minang, Batak, Banjar, Jawa, tentunya Melayu ya. Tentunya kita mempunyai budaya yang berbeda Bapak Ibu, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun-menurun, tapi kebiasaan yang positif itu kita kumpulkan untuk menjadikan karakter dan mempertebal karakter anak murid kita ya. Gimana juga kita di sekolah ini juga ada namanya pembelajaran budaya di situ kita ajarkanlah kepada anak-anak kita tentang kebudayaan global, yaitu mandiri. Nah, di mandiri kita, anak-anak kita diajarkan untuk mandiri, mengerjakan kerja kelompok, terus dia mengerjakan tugasnya secara sendiri-sendiri, berkelompok mandiri boleh berkelompok, terus juga dia bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan kepada dia dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri ya. Terus juga bernalar kritis. Nah, anak-anak kita diminta juga untuk bernalar kritis. Jangan kita saja yang dulunya ya Bapak Ibu, kita yang sebagai yang terpusat kepada guru. Nah, guru inilah yang menjadi suatu model yang dia harus serba bisa ya. Tapi di sini kita tidak berkolaborasi. Anak itu diikut sertakan, tidak hanya kita, bukan gurunya yang makin hari makin pintar belajar, tapi di sini dipinta kita ini berfokus kepada murid, yang dimana makin hari itu adalah muridnya yang makin pintar, dan bersama membangun karakter anak itu timbul dengan sendirinya kalau sering-sering kita memberi pembelajaran yang baik.
terus kreatif. Kreatif di sini dimana menurut KHD, apa itu KHD? Ki Hajar Dewantara, dimana di anak juga diharuskan untuk berkreatif. Bukan hanya gurunya mempunyai harus kreatif membuat RPP, enggak. Kreatif membuat pembelajaran, iya memang diharuskan, tapi anak juga diharuskan untuk bisa kreatif, ya, dimana anak harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Bukan gurunya aja, muridnya juga di sini. Gurunya menuntut agar anaknya bisa mengikuti kodratnya. Anak itu adalah kodratnya zaman dan kodratnya alam. Alam itu dimana di dalam dirinya, terus zaman itu dengan perkembangan dunia ini yang menggunakan gadget, jangan menggunakan apa lagi digital, tidak boleh dilarang ya Bapak Ibu, karena anak itu mempunyai keinginan dan kesenangannya sendiri, di mana dia itu mempunyai kreatifnya sendiri. Kita mengarahkan, ya. Jika kita melarang anak-anak kita, maka kita tidak membebaskan dia untuk belajar, maka tidak itulah namanya yang garis tadi, garis yang menebalkan tadi, bukan garisnya dia, tapi kita membuat garis yang lain lagi untuk anak kita. Jadi karakternya menjadi berubah. Jadi bukan menebalkan karakter. Baik Bapak Ibu, di sini yang seperti saya sebutkan tadi ada namanya filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak Ibu, saya minta ini Ibu Devi. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan perjuangan manusia terhadap kekuatan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, ya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Terima kasih ya Ibu Devi, yaitu dimana filosofi Ki Hajar Dewantara menyebutkan tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu tadi kodrat alam, Bapak Ibu? Kodrat alam itu dimana anak tumbuh sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan tumbuh dan berkembang di lingkungannya. Sedangkan kodrat zaman, anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi apapun yang teknologi atau kreativitasnya bisa diikutinya sesuai dengan zamannya. Mungkin itu. Terima kasih Ibu Devi. Tadi Ibu Delvi, sekarang Ibu Devi. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Hebat. Dimana kodrat alam itu kita adalah alam. Nah, tentunya alam itu ada berganti. Ada musim panas, musim hujan. Itu alam. Lingkungan. Jadi anak-anak itu bisa mengikuti dari kondisinya itu dan belajar. Terus lagi tentang zaman. Terus zaman ini berubah dari zaman prakolonial menjadi kolonial, terus menjadi zaman apa sekarang Bapak Ibu? Milenial. Ya Bapak Ibu hebat. Dimana anak-anak dituntut untuk bisa lebih kreatif lagi, ya, menjadi anak-anak yang generasi apa namanya disebut sekarang itu generasi Z, ya Bapak Ibu, dimana anak-anak itu harus memiliki kemampuan menguasai teknologi, ya. Begitu juga kita jangan sampai ketinggalan dengan Bapak Ibu. Walaupun kita terlahir pada masa yang berlainan, kita masa milenium ya Bapak Ibu, jadi kita harus ikut dengan kondisi yang sekarang.
ya, yaitu adalah mengikuti perkembangan zaman dengan mengikuti perkembangan global, yaitu teknik apa namanya, digital, Teknologi AI. digital. Iya, AI namanya ya. Bagus sekali Bapak Ibu. Baik. Baik Bapak Ibu, ada namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada teori kontrol, ada miskonsepsi. Apa itu miskonsepsi? Salah pendapat ya, salah pendapat tentang teori kontrol, yaitu selama ini mungkin kita merasa karena kita ini adalah kontrolnya, itu yang kita rasakan. Jadi kita merasa salah paham dengan tugas kita menjadi seorang guru, ya. Itu dimana ilusi guru menjadi pengontrol murid. Karena kita guru, kita punya kuasa penuh, sehingga kita mau apakan. Ada bahasa kelas ini adalah kelas kita, mau diapakan muridnya. Ini adalah tentang guru, ya, yang berada di depan kelas. Tidak ya Bapak Ibu, itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa penguatan positif sangat efektif, ya. Kadang ya kita merasa diri kita itu serba bisa, serba pandai, dan semuanya yang kita lakukan itu untuk kebaikan murid kita. Tapi ternyata Bapak Ibu bukan, tapi itu yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk murid kita ternyata. Terus apalagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, di mana kita selalu membuat anak-anak kita itu merasa bersalah. Kenapa dia tidak mengerjakan tugas, terus menjadi guru itu kamu harus patuh kepada ibu, gitu. Jadi dia bersalah. Itu juga suatu kesalahan. Ilusi bahwa kita ini adalah seorang guru, orang dewasa, di mana itu apa namanya, guru itu adalah orang dewasa yang harus dihormati. Itu adalah pemahaman yang salah ya Bapak Ibu. Baik. Nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, di sini ada namanya nilai-nilai kebajikan. Seperti saya sebutkan tadi, di mana ada nilai-nilai kebudayaan. Terlepas dari itu semua Bapak Ibu, dari suku bangsa, agama tadi, terus ada bahasa, ya, maupun latar belakangnya siapa. Semuanya itu kita ini memulai ada nilai-nilai kebajikan dalam suatu organisasi. Apa organisasi kita? Yaitu adalah sekolah kita, lingkungan sekolah kita. Kita tidak melihat dari yang disebutkan tadi, yaitu di mana kita contoh nilai kebajikan, yaitu kita tadi adalah yang pertama profil Pancasila. Terus yang kedua yaitu PYP, yaitu di mana ada rasa hormat, rasa toleransi, terus rasa integritas. Di mana kita mempunyai jiwa kita ada di sekolah ini untuk membangun. Jangan jiwa raga ya Ibu, jangan raganya ada di sini, jiwanya tak ada di sini. Jadinya tidak mau berkembang dan ikut mengembangkan sekolah kita. Terus juga antusias tentunya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini adalah suatu proses juga kita untuk mengembangkan sekolah kita, dan Bapak Ibu sudah mau antusias hadir di forum kita ini. Ini adalah suatu juga kolaborasi kita untuk mengembangkan sekolah kita, berantusias. Terus juga empati adalah bentuk empati kita kepada sekolah kita, keinginan tahu kita. Ya, ikut dengan CGP ini adalah bentuk keingin tahu kita. Iya, keingin tahu kita untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita ya Bapak Ibu, di mana kita bisa berkreativitas, kreatif. Ya, kita menjadi kreatif, di mana kita bisa yang dulunya
Saya berasa bahwa Ibu, saya ini sangat gaptek, tidak tahu namanya portofolio, yang dimana Canva, dimana Capcut. Tapi yang awalnya sangat terpaksa ya Bapak Ibu, tapi sangat bermanfaat untuk diri kita dan kita bisa menguasai teknologi dan IT, dan di situ juga kita bisa mengembangkan kemampuan kita. Kita juga bekerja sama dengan orang yang di luar sekolah, tapi juga kita perlu bekerja sama juga dengan warga sekolah kita seperti yang saat ini kita lakukan. Terus keterampilan, ya keterampilan, dan artinya bukan keterampilan yang dimaksud itu kita punya keahlian khusus, tapi kita yang di sini adalah kita itu dapat dipercaya Bapak Ibu. Kita mempunyai hati yang lurus, terus mempunyai pendengaran yang aktif. Terkadang kita hanya mendengar, tapi kita tidak bisa menerapkan. Terlihat ada kita berbicara dengan seseorang, cuma matanya aja tapi pendengarannya tidak sampai ke hati. Nah ya Bapak Ibu, itu maksudnya. Baiklah Bapak Ibu, bisa ya Bapak Ibu? Bisa ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apa itu nilai-nilai itu? Nilai-nilai kebajikan itu ada yang disebut dengan nilai universal. Apa itu? Sebelumnya sudah pernah dengar Bapak Ibu? Pak Amir, apa itu universal Bapak Ibu? Nilai universal itu setahu saya itu luas, berarti berkembang. Itu universal, yaitu kembang, harus dikembangkan apa? Ya, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Ya, tujuan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, ya, yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri. Artinya nilai kebajikan yang universal intrinsik itu ada di dalam dirinya, sudah ada di dalamnya, tinggal membangun aja. Ada yang kita sudah mempunyai, tapi kita malas untuk belajar sehingga tidak terbangun itu. Terus lagi nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak itu kenal dengan profil Pancasila, yaitu ada nilai intrinsik dan dari ekstrinsik, ya Bapak Ibu. Iya, dari nilai dalam, ya, dalam dirinya, yaitu garis yang tadi yang dijelaskan. Terus dari luar, dari mana? Yaitu Bapak Ibu yang mengarahkan anak-anak kita untuk bisa menjadi karakter yang baik. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya nilai kebajikan universal lagi. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu kebajikan yang disepakati bersama, ya Bapak Ibu, lepas dari suku, bangsa, agama itu yang disebutkan tadi. Terus juga mempunyai latar belakang bahasa. Nilai-nilai ini merupakan payung besar sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai kebajikan dan sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, itulah Bapak Ibu nilai universal yang dimaksud, di mana kita harus menumbuhkan rasa itu sehingga kita bukan diri kita saja, tapi juga kita sebagai guru menumbuhkan rasa yang universal yang ada pada anak kita, ya Bapak Ibu. Di sini bagaimana kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikannya itu? Kita harus mengenal Bapak Ibu, yaitu diri kita ini, anak-anak kita itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu manusia. Apa kebutuhan dasarnya? Adalah penguasaan Bapak Ibu, yang untuk bertahan hidup itu. Apa untuk bertahan hidup itu yang kita pikirkan? Yang pertama apa Bapak Ibu? Makan. Kita kalau kita bertahan hidup itu adalah makan. Tapi ternyata bertahan hidup yang sebenarnya adalah dimana kita mempunyai penguasaan dalam diri kita. Bagaimana kita menguasai diri kita dan penguasaan terhadap orang lain, itu adalah penguasaan. Baik kita sebagai guru, terus juga ada anak kita, penguasaan dia terhadap guru, ya gitu ya Bapak Ibu. Terus juga kasih sayang dan rasa diterima. Ini sama, kolaborasi namanya.
kita sebagai guru harus juga mempunyai ada kasih sayang dari murid kita dan rasa diterima. Tentunya ketika mengajar kita, kalau anaknya senang dan sayang dengan kita mengajarnya enak, dan anaknya nerima kita enak. Begitu juga Bapak Ibu, ketika murid kita sayang dengan dia, kita mau menerima kehadiran dia, maka dia juga akan bisa menerima pembelajaran yang kita berikan. Terus bagaimana menumbuhkan rasa kasih sayang itu, yaitu kita saling bisa berkolaborasi dan saling terima apa yang pendapat anak, terus kita bisa menghargai semua yang dikerjakan oleh anak. Jangan tadi miskonsepsi tadi masih ada dalam diri kita guru, sehingga kita tidak bisa menerima. Yang kita butuhkan kita aja yang diterima, kita tidak bisa menerima anak. Itu adalah salah tadi ya Bapak Ibu. Terus juga kesenangan, ya kesenangan anak itu sama dengan kita punya kesenangan. Begitu juga dengan anak, dia punya kesenangannya masing-masing. Ada anak-anak itu yang suka senangnya pakai metode pembelajaran kita itu ceramah aja, berceramah aja 1 jam, dia senang tuh Bapak Ibu. Karena mungkin anaknya sering ikut pengajian, ya Bapak Ibu. Terus ada juga yang anak-anak itu dia suka yang pakai melihat dan mendengar. Apa itu audio visual? Yaitu melihat seperti ini, harus digunakan, harus ada alat peraganya, baru dia ngerti. Terus ada juga ada videonya yang bisa bergerak, dijelaskan. Itu juga suatu kesenangan. Jadi bebaskan dia untuk bisa belajar, atau dia menggunakan catatan atau video, dia diserahkan dan bekerjasama dengan anak murid di kelas ya. Terus kebebasan itu sama seperti yang saya jelaskan tadi, berikan dia kebebasan. Dia mau mencatat, apa dia mau fotokopi, iya, terus pakai video aja dalam meringkas catatannya, dalam membuat rangkuman pembelajarannya itu, atau membuat suatu jurnal atau portofolio seperti digital AI boleh, itu pakai Google Drive apa boleh, itu sangat dianjurkan. Itu adalah kebebasan diri anak kita. Baik Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu hebat semuanya, sudah belajar banyak ya Bapak Ibu, dan sudah sangat sering mendengar yaitu tentang Diana Gosen dalam bukunya Restoring School. Ya, saya agak belepotan Bapak Ibu, maaf ya. Ini karena saya adalah guru dari latar belakang orang Melayu. Kalau dia bahasa Inggris dia agak susah ya Bapak Ibu, mohon dimaafkan kalau agak belepotan. Terus menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada motivasinya. 1 yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman ini atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini ya Bapak Ibu, orang yang selalu mendapat hukuman itu dia merasa tidak nyaman. Seperti kita juga. Kalau kita sering dipantau Bapak Ibu, terus kita ya Bapak Ibu tahu hukumannya. Kalau lambat masuk kelas, lambat masuk sekolah, bawa sabun, itu hukuman yang harus diterima. Itu berarti rasa tidak nyaman. Bukannya dia menjadi disiplin, bukan disiplinnya yang ada di dalam dirinya, tapi rasa ketidaknyamanannya yang timbul ya Bapak Ibu, tidak dari dalam dirinya ya. Yang di sini diinginkan di mana dia harus ada di dalam dirinya sendiri ya Bapak Ibu. Terus yang kedua itu mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, yaitu adalah suatu motivasi. Kita sering merasa ini adalah paradigma kita yang ada dalam diri kita, memberi hukuman itu cepat menyelesaikan masalah, ya anak bisa patuh dengan kita,
terus juga diberi penghargaan itu, ini adalah seperti hukuman tapi bentuknya adalah positif. Kalau hukuman itu negatif, ini positif, mendapat hadiah dari kita, dari gurunya atau dari orang tua. Seperti kita punya anak di rumah, dapat hadiah. Tentunya semua apa yang dikerjakannya itu harus mendapat imbalan. Nah, itu tidak baik ya Bapak Ibu. Kalau dia mengerjakan nanti dia minta tuh imbalannya. Terus lagi yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini Bapak Ibu, dia menjadi dirinya sendiri. Ya, dia datang sekolah karena dia adalah seorang pelajar, bukan karena datang tepat waktu, bukan karena takut dihukum. Ya Bapak Ibu, kita adalah seorang guru, masuk kelas bukan kita takut nanti kena marah, ya, tapi kita ada kewajiban kita sebagai guru, anak kita sebagai pelajar memang sudah ada dalam diri kita ikhlas gitu. Ini adalah nilai dimana kita ini dianjurkan dan di dalamnya ada ketulusan hati ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah menurut Bapak Ibu, dari motivasi tadi, manakah yang paling sangat mendasari perilaku murid kita di sekolah Bapak Ibu? Bapak ini coba paling mendasari. Menurut Bapak Ibu? Menurut saya yang pertama. Yang mana Bapak Ibu? Yang pertama. Yang pertama apa tadi? Untuk menghindari sekitarnya mana hukuman. Memberi hukuman. Untuk menghindari motivasi, menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah? Yaitu adalah yang paling banyak ya di sekolah kita itu hukuman. Anak-anak kita itu memang ada beberapa, tapi itu hanya oknum ya Bapak Ibu, bukan semuanya ya, bukan semuanya, tapi alhamdulillah banyak. Nah, dari 500 oknumnya cuma 20 dan itu saja. Nah, jangan pula Bapak Ibu oknum itu menjadi semuanya anak murid kita itu tidak, karena memang yang tepat waktu banyak ya Bapak Ibu, dan yang 20 itulah yang kita bina untuk bisa berbaris sama dengan temannya yang ramai itu, untuk bisa yaitu dimana kita terapkan dimana tidak hukuman, tapi yang bagusnya adalah dimana dirinya sendiri ya merasakan ini memang sudah ada di dalam dirinya dan mempunyai kewajiban dirinya sendiri untuk datang sendiri ke sekolah ini tanpa paksaan dan tahu peraturan sekolahnya, bukan karena datang karena ada hukuman membawa sabun, bukan menghindari itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi mereka yang diinginkan mereka, sehingga mereka bisa dihargai. Nah, itu yang sebenarnya memberi hukuman, memberi hadiah ada di dalam dirinya itu untuk bisa dihargai, dia bisa menjadi yang diinginkan. Yang diinginkannya ketika dia mendapat hadiah, saya nomor 1 ya, saya dihargai, saya hebat. Tapi itu adalah salah. Yang pemberian hadiah itu dimana yang walaupun tanpa hadiah dia bisa melakukannya. Nah, itu maksudnya sudah ada di dalam diri dia melakukannya sendiri walaupun tanpa hadiah. Itu yang walaupun tidak dihukum gitu ya Bapak Ibu. Di sini nah, silakan dijawab ini ya Bapak Ibu, apakah hukum itu dapat mendisiplinkan anak?
Ini Ibu Syarifah lah ya kita tanya. Iya, bisa Bu? Gimana Bu? Tidak. Oh tidak, katanya tidak bisa. Ini Ibu CGP kita ini juga ya. Ya, ayo Ibu Laura. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau hukuman sepertinya kurang untuk mendisiplinkan anak, karena dengan hukuman anak menjadi merasa takut. Tapi jawabannya tidak. Hukuman berarti tidak ya Bapak Ibu, kata Ibu Laura. Hukuman itu dia tidak baik ya, bisa tapi tidak baik karena itu akan berjangka pendek saja, karena memang tidak dalam dirinya, maka tidak berjangka panjang. Kalau Pak Amir atau Ibu Laura tak ada di sekolah ini, maka dia tak takut karena yang menghukum tak ada. Maka yang ada cuma saya aja misalnya. Dia tidak berjangka karena memang tadi nilainya tadi tidak di dalam dirinya, karena kalau tak ada hukuman tak ada hadiah. Kalau Ibu Arum misalkan ada, tentu dapat hadiah. Apa hadiahnya? MS Glow misalkan ya kan, tentunya dia akan rajin misalkan ini. Karena Ibu Arum tak ada, Pak Amir tak ada, Ibu Laura, maka dia malas. Yang itu yang tidak diinginkan dia. Walaupun tak ada hadiah dan hukuman, dia tetap melakukan, tetap rajin datang ke sekolah. Itu maksudnya. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin peserta didik? Gimana kalau kita tanya dengan guru bahasa Inggris kita yang jauh datang dari luar negeri ini? Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin peserta didik? Kalau menurut saya ini sangat bagus dalam pemberian hukuman, mengingat memberikan hukuman seperti hal positif membaca ataupun membersihkan halaman ini bisa untuk meningkatkan kesadaran diri pada peserta didik itu sendiri. Terima kasih Ibu Emma Nurmadiah ya Bu, nama kepanjangannya. Oh iya, terima kasih. Itu pemberian hukuman tadi, apa ini berbayar? Enggak kan? Oh iya, itu iklannya ya Bapak Ibu. Di sini, apakah memberi hukuman dengan hal positif itu seperti membaca itu? Baik itu membaca. Iya, membaca, membersihkan halaman. Karena kata Ibu Syarifah, karena yang baik-baik itu awalnya terpaksa ya Bu, menjadi kebiasaan. Ternyata itu ada kalimat yang kurang positif. Karena kita itu memberi bukan hukuman, tapi dia pembiasaan. Kita harus membiasakan, bukan hukuman ya Bapak Ibu. Walaupun dia berbentuk positif. Ya. Terus apa lagi? Nomor 3, apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi kepada anak? Ya Bapak Ibu, kita ambil lagi ya. Iya. Menurut saya bisa untuk motivasi seorang anak, karena terkadang seorang anak dia tidak mau hanya dimarah ataupun disuruh untuk melakukan sesuatu saja. Bisa saja dia pengennya mendapat hadiah mungkin, atau mungkin mendapat pujian dari seorang guru agar dia semangat lagi untuk belajar dan menuntut ilmu. Gitu Bu. Jawab Bu. Iya, masih ada. Alhamdulillah aktif sekali ya Bapak Ibu. Kalau saya Bu, rasanya ya kalau penghargaan itu kurang meningkatkan motivasi. Kenapa? Berarti anak itu mau termotivasi hanya karena penghargaan. Kalau nggak ada penghargaan berarti dia tidak termotivasi. Berarti intinya itu dia termotivasi karena ada sesuatu. Tidak dari dalam yang kayak Ibu bilang tadi yang apa tuh intrinsik. Iya. Itu Bu, makasih Bu. Terima kasih Ibu Devi Astuti ya. Ini ada 2 pendapat. Semuanya bagus ya Bapak Ibu, hebat. Yang semua pernah kita lakukan di kelas kita. Di situ yang seperti yang dijelaskan
jelaskan tadi, penghargaan ini juga tidak berjangka panjang sama dengan hukuman ya Bapak Ibu, karena memang udah dari dalam diri dia, intrinsiknya, bukan dari nilai kebajikan dari dalam diri dia, sehingga dia membuat suatu penyelesaian masalah atau membuat suatu pencapaian, itu harus ada penghargaan, harus ada MSG terus. Tekor kan Bapak Ibu, kalau ada harus hadiahnya terus, kalau misalkan ada hadiahnya terus, tekor lah ibunya. Setiap maju ke kelas, betul menyelesaikan suatu soal, oh hadiah maaf ya Bapak Ibu ya. Matikan dulu. Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi seperti yang kita jelaskan tadi, di mana perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Dari tadi ada namanya penghargaan, terus ada hukuman, terus ada namanya memang datang dari dirinya sendiri. Di sini ada perbedaan konsekuensi dan hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana, sedangkan konsekuensi itu bersifat terencana. Bagaimana merencanakannya sehingga anak itu bisa patuh? Yaitu di mana kita sudah di awal yaitu melakukan namanya kesepakatan ke kelas ya. Memang peraturan sekolah kita sudah melakukan beberapa peraturan, tapi kita itu adalah peraturan di mana kepala sekolah, warga sekolah tentunya lebih spesifik lagi, kita berkolaborasi antara guru dengan muridnya di kelas. Kesepakatannya di awal kelas kita pembelajarannya itu disebut dengan konsekuensi. Baik Ibu Ulan, yang selanjutnya ya penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, di situ kita selalu memberikan penghargaan itu menurut LPCON. Di mana anak itu berasumsi ketika dia melakukan itu dapat melakukan hadiah gitu ya. Terus selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Memang tadi yang dari awal saya sebutkan tadi, hukuman itu adalah negatif, sedangkan penghargaan ini adalah bentuk yang negatifnya, sehingga anak itu dihukum ya oleh penghargaan, yaitu bentuk yang negatifnya, di mana mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, sehingga dia tidak dari dirinya tapi menunggu dengan penghargaan, atau nanti kalau tidak dia melakukan akan mendapatkan hukuman. Nah, jadi membunuh karakter ya juga. Ya. Terus memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Biasanya kita memberikan penghargaan itu dengan rasa senang, dan yang penerima juga senang. Kita merasa itu bukanlah sebuah hukuman, ternyata Bapak Ibu itu adalah hukuman penghargaan sebagai penghukum ya, yang dihukum, yaitu pengaruhnya dalam jangka pendek dan jangka panjang pengaruhnya. Pemberian penghargaan dia minta lagi, nanti kalau dengan ibu itu dapat lagi hadiahnya, mereka akan maka orang tersebut akan tergantung. Dia akan pintar dengan pelajaran Pak Amir aja, atau dengan Ibu Laura aja, dengan Ibu Devi aja dia pintar. Sedangkan saya masuk karena saya tidak pernah memberi hadiah. Maka dia tidak mau maju, tidak mau lebih kreatif karena tidak ada hadiah yang ditunggu. Maka seperti itulah dia, bukan hanya di kelas, nanti selanjutnya jangka panjangnya seperti apa di masyarakat itu juga dia akan menunggu penghargaan tentunya. Terus lagi yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua tadi
penghargaan itu tidak efektif ya, tentunya tadi jelas tidak efektif. Terus yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Ya, hubungan gimana sih yang disebut merusak hubungan itu? Ketika seseorang diberi penghargaan itu tentunya hubungan hanya akan baik kan tentunya. Terus dipuji dengan orang banyak maka juga menjadi baik. Nah di sini bukan bentuk hadiah ya Bapak Ibu yang dimaksud, pujian karena tadi dasarnya apa tadi, bertahan hidup tadi adanya kasih sayang. Seperti Bapak Hakim sebutkan tadi, kita bukan beri hadiah aja, pujian. Nah yang itu yang diminta, pujian aja, kasih sayang, oh dihargai ya. Bukan dengan hadiah, dihargai itu yang diinginkan ya. Penghargaan itu yang diminta sebenarnya di dalam diri anak itu. Tapi karena semuanya itu ada bentuknya, maka kita mengapakannya dengan sebuah hadiah, itu yang tidak ya Bapak, yang salah tadi, merusak hubungan. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Nah kita memberikan penghargaannya kurang tepat ya Bapak Ibu, sehingga anak-anak yang memberi hadiah, mendapatkan hadiah itu juga dia bisa dibanding-bandingkan nanti ya, dibanding-bandingkan di kelas. Terus dia menjadi lebih aktif nanti di situ aja, dengan guru itu aja. Jadi bisa dibanding-bandingkan. Itu ada nyanyinya ya Bapak Ibu, dibanding-bandingkan. Ya, jangan tekan-tekan Bapak Ibu, kita santai aja ya. Ya. Terus dia memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Tadi ya, itu nomor 5-nya adalah menghargai kualitas. Ya, kualitas. Iya belum ya Bapak Ibu. Menghargai kualitas. Apa yang berkurang di kualitasnya? Kualitasnya di mana anak-anak itu sebatas itu aja, tidak bisa berkembang gitu ya. Penghargaan mematikan kreatif. Nah dia tidak kreatif sehingga dia monoton, tidak bisa berkembang, itu maksudnya. Terus Bapak Ibu, nomor 7 ya, penghargaan penghukum. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kembali lagi intrinsik tadi apa Bapak Ibu? Faktor dari dalam. Faktor dari dalam. Baik. Masih ya lagi Bapak Ibu, semangat semuanya, masih fokus ya. Kita fokus tapi santai aja ya Bapak Ibu. Intrinsik dari dalam diri menunjukkan bahwa dia ini mempunyai penghargaan dari dalam dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu, nomor berapa lagi operatornya nih? Pergi. Ayo Bapak Ibu semangat. Bapak Ibu, apa pernah dengar restitusi? Oh ya, agak asing ya. Oh ya. Tapi restitusi itu apa? Yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini bahasanya, tapi sudah kita terapkan di sekolah ya Bapak Ibu, yang dimana kita sudah berhasil melakukan anak murid kita tepat waktu, yang seperti Ibu sebutkan tadi, banyak sudah di dalam yang berbaris datang tepat waktu. Yang di sini restitusinya kita akan lakukan yang anak yang 20 yang sering terlambat, oknum yang tadi itu ya Bapak Ibu, bukan semuanya anak kita. Restitusi ini dimana kita akan memperbaiki kesalahan anak kita sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompok yang anak yang tepat waktu. Mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika oknum murid yang sering terlambat itu tadi, ketika dia menyadari ya Bapak Ibu kesalahannya, dia akan menjadi lebih rajin ya. Anak-anak kita itu yang super itu, dia mempunyai nilai yang tersendiri Bapak Ibu. Anak kita itu unik. Bapak Ibu pernah lihat anak kita yang
yang sering terlambat, tapi dia punya nilai plus ketika dia sudah lulus. Dia yang paling rajin ya Bapak Ibu, yang negur kita, yang nolong kita. Alhamdulillah, itulah nilai. Tapi kita tidak bisa temui karena kita lebih terfokus kepada diri kita sebagai guru. Ya Bapak Ibu, stop dulu ya. Bacakan ada tidak? Tidak. Baik Bapak Ibu, semangat sudah semuanya ya. Baik, kita lanjut lagi dengan tadi sudah mengerti tentang restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu ciri-cirinya apa? Ini ya Bapak Ibu. Baik, kita apa ciri-cirinya, Pak Amir? Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Iya. Di sini ciri-ciri restitusi itu kita diinginkan anak-anak kita itu bukan menembus kesalahannya, tapi dia itu belajar dari kesalahannya. Next, Bapak Ibu, banyak itu ya ciri-cirinya. Keyakinan kelas. Nah, di sini ya Bapak Ibu, kita untuk membentuk tadi supaya tidak ada namanya hukuman itu, menghilangkan hukuman itu menjadi konsekuensi. Itu adalah kolaborasi kita dengan anak, kesepakatan kita yaitu dengan disebut keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan saja, peraturan sekolah seperti yang di awal saya sebut tadi? Di sini ada kolaborasi kita dengan anak kita, yaitu keyakinan kelas dibuat dengan murid dengan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi kita sebut, dan akan lebih memotivasi karena berasal dari internal, dari dalam dirinya. Terus peraturan itu dibuat oleh sekolah, guru, dan lebih bersifat larangan. Itu adalah eksternal, dari luar, ini dari dalam dirinya sendiri. Baik. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu tentunya sudah ya Bapak Ibu buat keyakinan kelas di awal ya. Nah, sudah lah ya. Tapi ini dia apa? Pembentukannya itu ya bersifat abstrak, ya, berbentuk universal dengan pernyataan-pernyataan positif. Nah, ya, kita membuatnya lebih bagus, kita membuat dengan seperti ini yang pernah sudah dilakukan, yaitu membuat keyakinan kelas, menempelkan di kertas, membuat keyakinan bersama. Ya. Lanjut, ada beberapa posisi kontrol Bapak Ibu. Apa posisi kontrol menurut Dr. William? Yaitu yang pertama sebagai penghukum. Biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, yaitu penghukum di mana tadi disuruh lari, itu verbal. Terus juga seorang guru merasa bersalah. Janganlah makan di kelas. Ya, ibu lagi ngomong nih, ya kan, bersalah. Jadi anaknya berhenti, tapi bukan karena bersalah, gitu. Ayo, nah ini juga sebagai teman, ya, sebagai teman, ayolah nak, jangan makan. Ibu di sini bicara loh, nah, seperti teman. Ayo sini baju, tolong ibu. Nah itu teman, ya, tidak baik juga. Ayah seperti kontrol. Itu sebagai pemantau. Bagus itu sebagai teman, Bapak. Ayah bagus sebenarnya ya. Ada sebagai penghukum itu negatifnya tidak bagus tadi penghukum. Terus apa lagi? Rasa bersalah itu tidak baik sebagai guru. Terus sebagai teman itu bagus sehingga anak kita itu jadi terbuka, dan ketika dia mendapat masalah kita tahu permasalahan dan apa solusinya yang bagus untuk anak kita. Bagus sebenarnya ya Bapak Ibu. Terus pemantau, posisi pemantau ini di mana kita ini sebagai pemantau peraturan dan konsekuensi ya. Pernah itu sebagai apa contohnya sebagai pemantau Ibu Cynthia ya namanya. Iya. Apa Bu? Sebagai pemantau. Contohnya seperti apa Bu? Misalnya ada siswa yang terlambat. Ya,
Ibu Cynthia ini sebagai pemantau, yaitu dimana muridnya terlambat. Jadi dia memantau murid-murid yang terlambat. Berarti ada 20 orang hari itu terlambat. Ada konsekuensinya, yaitu misalkan tadi katanya membaca buku. Kan guru bahasa Indonesia ya, literasi. Baik. Terus manajer ini, kalau kita dengar manajer ini, apa itu manajer? Apa Pak Amir manajer? Kalau kita dengar manajer, Manajer itu seperti di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, berarti ada mungkin kerjasama antara siswa dengan manajer atau atasannya. ih bagus hebat ini. Apa yang saya tanyakan? Ih bagus, Bayu hebat, semuanya hebat ya Bayu. Gimana manajer itu? Kalau kita dengar itu adalah manajer itu adalah atasan, orang yang paling berkuasa, orang yang paling tinggi jabatannya itu manajer. Dan di sini posisi kontrol juga adalah yang paling pertama adalah manajer. Dimana disebutkan Pak Amir itu manajer ini posisinya sebagai guru, dia bisa berkolaborasi dengan murid, mempersilahkan muridnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya, seperti Ibu Cynthia lakukan tadi. Tentunya manajer ini hasil dari pemantauan terus dari ke manajer ya. Itu posisi kontrol ini 5. Jadi yang bagusnya yang mana antara 5 itu Ibu Eka? Boleh Ibu ambil dulu Ibu tadi. Iya. Mulai dari yang pertama tadi, hukum ya, hukum, membuat rasa bersalah, teman, kemudian memantau sama manajer. Nah, yang paling bagus tentu yang manajer itu, karena di situ terjadi kolaborasi antara guru dengan murid. Bagus Ibu Eka Arum ya, itu adalah manajer ya. Sebagai guru itu bukan seperti orang kerja kantoran yang paling tinggi manajer, tapi guru ini adalah posisi kontrolnya, bukan jabatannya. Kalau kita mendengar manajer itu jabatan, tapi di sini posisi kontrol kita, diri kita sebagai guru menempatkan diri kita yaitu sebagai manajer, memanage semua. Apa bisa menjadi seorang teman, bisa menjadi seorang pemantau, bisa juga menjadi seorang bukan penghukum lagi ya, tidak ada lagi ya penghukum, tidak. Jadi bisa jadi teman dan pemantau dan memanage itu semua dengan baik, sehingga kita anak murid kita bisa mempertanggungjawabkan semua apa yang telah dilakukannya. Terus lagi di sini ada disebut dengan segitiga restitusi. Untuk kita menjadi seorang manajer yang baik, kita harus bisa menguasai namanya adalah segitiga restitusi, di mana kita sebagai manajer itu harus tahu di mana memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa dia salah? Sehingga dia terlambat tuh kenapa dia, terus menstabilkan identitas. Kalau dia sering terlambat, bagaimana kalau dia ini tidak lagi terlambat ya, terus bisa membuat seperti dia sudah dicap. Itu ada yang sampai anak-anak kita tuh dicap sebagai oknum yang terlambat aja terus, dia aja terus, sampai ada capnya di sini. Ya, cap piket itu sudah ada di sini, dia aja terus. Ada, memang dia aja. Itu yang itu identitas itu yang ingin kita stabilkan, dia jadi tak ada lagi gitu. Bagus dia, itu dia caranya. Terus meyakinkan dan menanyakan lagi keyakinan yang sudah disepakati. Itu kamu ingin menjadi seperti apa? Apa kamu mau sampai lulus ini nanti dia ada capnya terus? Tentunya
tadi kan dia ingin dihargai, tentu dihargai itu dengan yang baik-baik. Sudah ada di dalam dirinya, tentu dia akan mencari solusinya sendiri. Jadinya bukan kita yang bagi solusi, tapi dia yang sendiri memberi solusi dan mempertanggungjawabkan untuknya sendiri ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya langkah-langkah restitusi. Nah, pertama menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan dan bagian dari proses pembelajaran. Ya, menstabilkan identitas. Terus apa lagi Bu Ulan? Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan yang sudah tertentu dan kebutuhan yang sudah tertentu ya Bapak Ibu. Kamu ini pasti punya alasan gitu. Semua orang yang mempunyai kesalahan itu, membuat kesalahan itu dia mempunyai alasan ya. Apapun itu ada alasannya. Tentunya kita harus tahu, terus tidak ngejudge namanya ya, menghukum ya, tapi kita harus memvalidasinya dulu. Sehingga kenapa dia terus aja, kenapa Bu divalidasi sudah berapa kali katanya demikian ya, tapi dia itu aja terus aja divalidasi dan suruh dia cari apa solusi untuk dia. Apakah dia harus seperti ini terus? Enggak. Kalau kita kembalikan kepada diri dia, tentunya dia tidak mau. Kalau kita yang memberi solusi, dia terpaksa dan dia tidak akan ada dari dalam dirinya kesadaran. Baik Bapak Ibu, terus menanyakan seperti yang disebut tadi, menanyakan kesepakatan kelasnya yang sudah kita sepakati. Terus ada juga peraturan sekolah kita, tentunya dia akan mengikuti restitusi dan akan menjadi pribadi yang baik lagi. Ini adalah contoh-contoh restitusi dokumennya ya Bapak Ibu. Di sini sudah melakukan restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini saya penutup ya Bapak Ibu. Dalam disiplin positif hendaknya memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol keadaan, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok, manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu, inilah presentasi saya hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini yang baik-baiknya bisa diterapkan dan yang tidak baiknya bisa kita refleksi kembali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hebat semuanya. Sekali lagi kebaikan Bapak Ibu hanya Allah yang akan membalas, karena saya tidak akan bisa membalas kebaikan Bapak Ibu. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.